Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Erni Kurniawati dari UPTD SDN 16 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pesawaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Adapun langkah pertama yang saya lakukan adalah meminta izin dan berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru mengenai aksi nyata yang akan dilakukan. Kemudian kami semua menyepakati untuk kegiatan diseminasi budaya positif dilakukan secara daring melalui Zoom Meet. Untuk pemateri diseminasi budaya positif adalah dari 2 calon guru penggerak yang juga berasal dari sekolah saya, yaitu saya sendiri Erni Kurniawati dan Ibu Yesi Anggraini SPD. Silakan Bu Erni mulai. Halo Bapak Ibu, sudah bisa dimulai? Silakan Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya pindah dulu. Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN 16 Gedong Tataan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTD SDN 16 Gedong Tataan, yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah dalam rangka memenuhi salah satu tugas dalam program pendidikan guru penggerak. Bersama saya Erni Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pesawaran. Semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, agar acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, marilah kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Belum pindah slide-nya. Tujuannya adalah guna memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4, kemudian penyebaran pemahaman budaya positif kepada guru dan semua warga sekolah, dan mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah atau sawah tempat kita bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi tempat yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal yang tidak baik, kemudian murid akan tumbuh sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian, hal-hal yang akan kita pelajari dalam budaya positif ada 6, yaitu yang pertama disiplin positif, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, motivasi, hukuman, dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, dan nanti yang lainnya akan disampaikan oleh Bu Yesi. Disiplin positif, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita semua. Kemudian contoh-contoh disiplin positif, bisa bersikap sopan dalam meminta izin kepada guru bila akan masuk atau keluar kelas pada saat pembelajaran. Itu adalah sebagai wujud menghargai diri sendiri dan orang lain. Kemudian contoh yang kedua yaitu tepat waktu bila berangkat sekolah dan masuk kelas untuk mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian contoh lain mentaati peraturan dan tata tertib sekolah. Toleransi atau menghargai perbedaan, mulai dari perbedaan pendapat maupun keragaman budaya, keragaman ras, dan keragaman agama. Kemudian contoh lagi bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Sebagai seorang pendidik, tentunya saat ini kita perlu hadir, seumpamanya kita perlu hadir di suatu pelatihan. Motivasi yang mendasari tindakan kita adalah kita ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri kita sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita. Ya nggak Bapak Ibu? Iya Bu Erni. Kemudian kita juga bisa menjadi teladan bagi rekan-rekan guru kita serta lingkungan di sekitar kita. Karena kita percaya tindakan kita sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan kita di sekolah. Di sekolah kita tidak ada aturan yang memberikan surat teguran kepada kita ketika kita datang terlambat atau ketika kita datang tepat waktu. Karena disiplin pada diri seseorang itu adalah sebuah habit atau kebiasaan yang telah tertanam dalam diri kita. Kebiasaan kita datang tepat waktu itu artinya juga kita menunjukkan kepada murid-murid kita bahwa kedisiplinan adalah yang paling penting untuk menjaga komitmen dan tanggung jawab kita. Baik kita sebagai guru ataupun sebagai siswa. Kita mempunyai tanggung jawab masing-masing.
Kita mengajarkan kepada murid-murid kita bahwa tindakan baik dan disiplin haruslah datang dari hati yang tulus. Ini adalah peluang bagi kita sebagai guru untuk menjadi contoh yang baik bagi mereka. Datang tepat waktu, juga menciptakan lingkungan yang lebih baik di kelas. Ketika kita konsisten dalam kehadiran dan tepat waktu, murid-murid juga akan merasa lebih nyaman dan teratur, menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk pembelajaran. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengubah pendirian, dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Dengan begitu, kita berpikir jika kita memaksa murid kita berangkat tepat waktu, pasti itu bukan karena kita yang membujuknya dan merayunya, tetapi dengan keyakinan murid itu sendiri, murid bisa datang tepat waktu. Kemudian, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, latar belakang negara, bahasa, maupun juga agama. Keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya dan merupakan disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas, dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Kemudian keyakinan kelas juga diterapkan sebagai salah satu cara dalam upaya membangun budaya positif. Haruslah berpihak kepada murid dan dirumuskan bersama-sama dengan murid demi membangun kemandirian mereka. Guru di sini hanya sebagai fasilitator di dalam hal ini. Keyakinan kelas dibuat dengan secara universal yang mencakup berbagai macam aspek kesepakatan ataupun aturan yang telah berlaku di dalam ruangan kelas tersebut atau di sekolah tersebut. Budaya positif sekolah harus disusun secara terstruktur dan juga sistematis dengan melibatkan seluruh bagian sektor dan sekolah. Budaya positif di sekolah ini dibuat untuk dapat meningkatkan karakter pada sumber daya manusia yang terdapat di sekolah ini. Intinya karakter siswa-siswi kita. Dan hendaknya benar-benar sumber pada kebutuhan siswa untuk membentuk budaya yang positif. Strategi yang diterapkan untuk menanamkan disiplin positif pada siswa kita bisa dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas yang dilakukan dengan konsekuensi oleh siswa untuk kelancaran proses pembelajaran di kelas. Kemudian di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak bisa mengontrol murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Contoh, anak-anak tidak ingin berseragam rapi, dipaksa seperti apapun, besok dia akan melanggar lagi. Kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini murid pemikirannya tidak akan berkembang sendiri. Murid akan bergantung dengan apa pendapat dari gurunya.
murid akan berprinsip atas perkataan guru dan murid tidak bisa untuk berkembang sendiri. Intinya kita yang harus menuntun ya Bapak Ibu. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik buruk yang diberikan guru itu akan mengakibatkan murid itu merasa gagal menjadi murid dan murid akan menjadi tidak percaya diri dengan kemampuan dirinya. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata orang dewasa jika memaksa juga itu tidak baik karena tidak efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Itulah emosi kontrol yang harus kita ubah ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Yesi. Baik Bu Erni, terima kasih. Mau ditutup dulu nggak Bu Erni nih, punya Bu Erni. Wassalamualaikumnya. Ya baik, terima kasih atas penyampaian materi budaya positif dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Acara apa sini nih? Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Erni, luar biasa pemaparannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu. Ini bapak-bapaknya nggak ada nih, ibu-ibu semua. Oke, Ibu-ibu terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan karena telah memberikan sedikit waktunya untuk kita berbagi atau belajar bersama ya Ibu-ibu. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan materi dari Bu Erni yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini bukan hanya namanya budaya Bapak Ibu. Budaya itu adalah kebiasaan. Kebiasaan itu tidak bisa kita ciptakan dalam waktu yang singkat. Nah, butuh proses Bapak Ibu. Jadi di sini bukan hanya keuletan kita tapi kesabaran kita juga harus diuji begitu Bapak Ibu. Kita tidak banyak materi ya Bapak Ibu, hanya langsung saja kita akan membahas tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, jika saya tanya kepada ibu-ibu, ya nanti saya berikan contoh di akhir begitu. Mana sih yang kita sering gunakan untuk anak-anak kita? Apakah motivasi, hukuman, atau penghargaan? Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, dalam 3 hal ini ada beberapa tujuannya, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari seseorang atau orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, 3 tahapan ini Bapak Ibu, Ibu-ibu, menurut Ibu-ibu yang paling bagus itu yang nomor 1, 2, atau 3 untuk kesadaran muridnya? Penghargaan. Yang 1, 2, atau 3? Ya, yang penghargaan itu nomor berapa itu? Penghargaan itu nomor 2. Nomor 2. Ya, nomor 2. Yang berarti yang penghargaan nomor 1, Ibu, yang penghargaan. Penghargaan nomor 1, ya nomor 1. Yang kedua imbalan, nomor 3 itu anak itu menyadari akan nilai-nilai yang penghargaan nomor 1. Nah, nanti penghargaan. Nah, nanti setelah kita paparkan materi ini apakah berubah atau tidak Bapak Ibu untuk yang terbaik kita lakukan untuk siswa begitu. Oke, lanjut Bu Erni. Selain motivasi, hukuman, dan penghargaan, ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima ya Bapak Ibu. Kemudian ada kebebasan atau freedom. Kemudian kesenangan, fun, dan penguasaan. Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup, mereka itu akan
anak-anak ini terutama karena kita di sini adalah fokusnya kepada murid ya Bapak Ibu. Jadi kita fokusnya ke anak. Nah, anak ini untuk bertahan hidup mereka akan melindungi dirinya sendiri. Seperti itu dengan apapun caranya. Nah, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, anak-anak itu kadang jika kita mengajar di kelas, ada anak yang lari-lari, ada anak yang ribut. Nah, menurut Bapak Ibu, menurut Ibu-ibu itu anak ini kenapa sih? Nah, pasti kita bilangnya oh anaknya nakal, anaknya aktif, nggak mau diem. Nah, padahal mereka itu yang dibutuhkan adalah rasa kasih sayang. Maka mereka mencari perhatian bagaimana caranya supaya guru itu tertarik untuk menegur dia. Nah, karena dia butuh perhatian begitu. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan ini memang anak itu harus diberikan kebebasan, yaitu belajar pun harus bermain. Saya sering melakukan di kelas ibu-ibu saat ada praktik, saya akan memberi kesempatan kepada anak-anak untuk bermain. Begitu. Misalnya nih, saya pernah melakukan Pancasila. Nah, anak-anak itu bikinkan permainan agar seperti jengklek kalau zaman dulu ya Bapak Ibu, untuk mereka mengerjakan kerja kelompok tentang penilaian Pancasila. Nah, anak-anak itu memang diciptakan untuk bermain. Jadi kalau mereka hanya duduk, mereka akan bosan. Setengah jam aja bosan Bapak Ibu. Tapi kalau kita metode pembelajarannya banyak bermain, mereka satu hari pun tidak akan terasa waktunya. Kemudian ada penguasaan. Nah, penguasaan atau power ini adalah biasanya ciri-ciri anak ini, kalau penguasaan atau power, mereka kalau tidak bisa mengerjakan sesuatu, mereka akan merasa kecewa, nangis, seperti itu. Mereka membutuhkan pengakuan seperti itu Bapak Ibu. Ya, kemudian ada 5 kontrol, ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Erni. Nah, posisi kontrol itu ada menghukum, ada membuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Nah, di 5 posisi kontrol guru ini, Bapak Ibu, yang paling sulit dan yang paling penting, ini penting tapi sulit, Bapak Ibu, yaitu yang posisi manajer. Kalau menghukum kita sering, posisi menghukum itu kita sering. Misalnya, anak terlambat itu kita biasanya langsung marahin, kamu kenapa terlambat? Nah, tidak ditanyakan langsung ada apa di belakang, kenapa kok mereka itu terlambat. Terus langsung dimarahin, kamu terlambat, kamu kan harusnya tahu kita mulai itu jam 7.15, kamu kok jam segini baru datang. Nah, udah ngoceh-ngoceh kita, enggak, tanpa kita tahu latar belakangnya itu apa. Nah, kemudian anak ini datang, udah kamu terlambat, kamu harus menulis 5 lembar, besok saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu namanya hukuman Bapak Ibu. Itu namanya hukuman. Kemudian membuat orang merasa bersalah, misalnya ada di satu kelas, di kelas kita misalnya, anak-anak nih ribut, kita bilang, jangan ribut anak-anak, nanti kedengaran di kelas sebelah. Oh, kamu ribut nanti ibu yang dimarahin, ibu yang ditegur. Nah, itu membuat rasa bersalah. Itu membuat siswa menjadi merasa bersalah, Bapak Ibu. Gitu. Nah, kemudian sebagai teman, kalau sebagai teman ini kita sering melakukannya Bapak Ibu sebagai teman ini. Misalnya kata-kata yang kita menjurus sebagai teman, ayo kita kerjakan bersama, kamu pasti bisa. Nah, itu namanya memotivasi tapi secara berteman. Gitu. Nah, kalau memantau itu kita hanya mengawasi tindak tanduknya mereka. Begitu. Kemudian yang terakhir ada manajer. Nah, manajer inilah yang sulit Bapak Ibu. Ya, yang itu manajer, karena kita harus benar-benar menjadi seseorang yang tahu keadaan latar belakang anak-anak ini kenapa kok melakukan kesalahan. Nah, ini nanti yang akan kita terapkan yang namanya segitiga restitusi, Ibu. Lanjut ke Erni. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini tidak harus kita lakukan di sekolah, boleh kita lakukan di anak kita. Nah, ada Bu langkah-langkahnya. Nah, silakan, langkah-langkahnya adalah yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Jadi kita harus membuat anak tersebut tenang terlebih dahulu.
agar mereka bisa berdiskusi dengan baik dengan kita. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Mereka menyadari, saya itu salahnya di mana. Tanpa kita kasih tahu, oh kamu kok gini, kamu kok gitu, tidak. Tapi kita bertanya agar mereka itu sadar bahwa saya salahnya di mana, gitu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini misalnya saya berikan contoh, misalnya ada anak yang saat itu memakai sepatu warna putih. Sedangkan peraturannya harus pakai sepatu warna hitam. Nah, kita harus menstabilkan dulu identitasnya. Kita buat anak tersebut tenang dulu. Begitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membuat mereka terbuka. Misalnya, kenapa kamu pakai sepatu yang warna putih? Nah, mereka nanti akan bercerita, apa alasanmu? Nah, kemudian setelah kamu tahu alasanmu seperti itu, apa yang salah, apa yang kamu lakukan yang melanggar peraturan atau keyakinan kelas. Nah, mereka akan bilang kan pasti, oh saya pakai sepatu putih, Pak, Bu, gitu. Nah, seharusnya kamu pakai sepatu apa yang menjadi keharusan atau kewajiban kita sebagai siswa? Oh, seharusnya saya pakai sepatu warna hitam. Nah, bertanyakan kembali. Nah, seterusnya harus bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan untuk seterusnya? Nah, mereka akan menjawab. Nah, itu namanya segitiga restitusi. Tanpa kita, oh besok harus pakai sepatu ini, besok mana? Nah, begitu Bapak Ibu, itu tidak boleh sebenarnya. Itu. Tapi tidak semua masalah bisa di segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi Ibu-ibu, jadi kita harus tahu apa yang harus yang bisa direstitusi atau tidak. Kemudian ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu merupakan dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses, gitu. Nggak apa-apa, Nak. Nggak apa-apa salah, namanya belajar. Itu yang kata-kata untuk menstabilkan identitas. Manusia itu tepatnya salah kok, nggak apa-apa. Nah, itu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kemudian saya memiliki beberapa contoh. Nah, di sini ada pilihannya, yaitu Bapak Ibu boleh, Ibu-ibu boleh menjawab ini termasuk hukuman, konsekuensi, atau apa ya satunya ya? Saya kok lupa. Ada hukuman, konsekuensi, satunya itu menyadari kesalahan. Begitu. Nah, misalnya nih ada anak yang telat. Ada anak yang datang sekolahnya telat. Kemudian anak itu diminta untuk menuliskan saya tidak akan terlambat lagi sampai 5 lembar. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Nah, kemudian ada lagi tadi yang pakai sepatu. Karena kamu tidak pakai sepatu sesuai dengan warna di peraturan, kamu nanti selama 1 menit tidak boleh pakai sepatu. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Ya. Nah, ada lagi saat pelajaran olahraga, ada anak-anak ini olahraganya itu di lapangan ya Bapak Ibu. Mereka terlambat. Anak ini terlambat. Kemudian terlambat 15 menit. Kemudian anak ini diminta sama guru olahraganya untuk berlari. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Kemudian ada lagi, luar biasa ini pinter-pinter. Ada lagi seorang anak menumpahkan air, kemudian membasahi lantai ya Bapak Ibu. Nah, gurunya meminta untuk mengepel atau membersihkan. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu, ini belum Ibu-ibu belum kompak nih. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Iya. Tanggung jawab. Tapi kalau itu kan sesuai dengan apa yang mereka langgar. Ya. Konsekuensi itu adalah bukan hukuman, tapi tindakan yang harus mereka lakukan sesuai dengan pelanggaran yang kesalahan yang mereka perbuat, seperti itu. Kalau dia menumpahkan air, tapi kita hukumannya membawa tanaman, itu tidak nyambung, Ibu, tidak akan mendapatkan manfaat. Nah, itu yang sering kita lakukan. Bahkan saya pun masih melakukan seperti itu. Karena saat kita harus berpikir cepat, gitu, apa nih yang bisa sesuai dengan
agar mereka mendapat pelajaran dari kesalahannya itu apa. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, semoga dari budaya positif ini sebenarnya banyak, harusnya materinya sangat banyak, sangat luas, maka tidak akan cukup kalau kita bicarakan di sini ya Bapak Ibu. Jadi Ibu-ibu, ini nggak ada bapak-bapaknya, saya biasa Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu. Sangat banyak sekali. Nah, silakan jika Ibu-ibu ada yang ingin bertanya, boleh dari materinya Bu Erni atau materi saya, karena sudah selesai. Bu, saya mau tanya nih. Silakan Bu Erni. Saya kan kalau di kelas suka ngasih gitu ya, umpamanya anak salah gitu ya Bu. Terus aku ngasih hukuman, ngasih konsekuensinya itu semuanya, kamu maju perkalian 3 seumpamanya. Nah itu gimana Bu? Nah, dia melakukan kesalahannya apa misalnya Bu Erni? Seumpamanya dia tidak piket kelas, nyambung nggak? Nah, kalau tidak piket kelas, jadi kamu karena sudah melanggar keyakinan, sebenarnya aku punya keyakinan kelas di kelas itu udah disepakati sama mereka, kalau nggak piket kamu harus maju berkalian 3 seumpamanya, tapi itu udah jadi kesepakatan kita satu kelas, itu bagaimana? Ya. Kalau itu sudah jadi kesepakatan, Ibu-ibu, berarti kan anak ini menyadari bahwa di situ ada kesepakatan yang telah dilanggar. Nah, karena itu sudah disepakati bahwa kalau tidak piket itu harus melakukan perkalian atau menghafal perkalian, itu termasuk walaupun hukuman, tapi sudah ada kesepakatan, tapi itu termasuk ke dalam hukuman. Begitu. Harusnya kalau konsekuensi mungkin bisa anak itu, oh kamu berarti 2 hari harus kamu piket. Nah, itu konsekuensi. Atau bisa membersihkan kelas saat jam kosong. Begitu. Ibu-ibu, kalau misalnya sudah ada kesepakatan tidak apa-apa. Yang penting itu menimbulkan efek, bukan anak itu jera, tapi dia menyadari bahwa kalau saya begini, ya akibatnya ini. Nah, mereka tetap bisa mengambil pelajaran gitu. Nah, sebenarnya kalau sifatnya hukuman itu biasanya ada ketraumaan tertentu. Begitu. Walaupun dia menghafal perkalian nanti akan lupa. Gitu. Karena itu bukan kesadaran bahwa harusnya kan kalau piket itu saya sudah melalaikan tanggung jawab. Nah, harusnya kan di tanggung jawabnya ini yang harus dikembangkan. Di tanggung jawabnya ini yang harus diberikan konsekuensi seperti itu. Nah, kalau nggak piket itu konsekuensinya apa? Nah, misalnya kalau dia dalam bidang matematika lah boleh perkalian begitu. Harusnya kesepakatan kelasnya itu lebih ke yang kalau piket ya ke piket gitu. Kalau tanggung jawab ke tanggung jawab begitu. Kalau tanggung jawab ke hafalan itu jadinya ke hukuman begitu. Jadi dari awal membuat kesepakatan kelas juga harus dampaknya atau perjanjiannya itu harus sesuai dengan yang dilanggar begitu Bu Erni. Ya. Ya, terima kasih Bu Yesi. Sama-sama. Besok akan saya rubah. Boleh. Yang penting kita semangat. Bu Yesi. Oke, boleh Bu Eli, silakan. Kalau di dalam kelas itu kan seperti yang Ibu sampaikan ada kesepakatan kelas. Nah, guru dan murid itu membuat kesepakatan apabila tidak mengerjakan PR, tidak piket kelas itu didenda uang Rp2.000. Nah, itu bagaimana, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi, dan apakah itu boleh diterapkan di dalam kelas meskipun itu sudah kesepakatan antara guru dan murid? Begitu Bu Yesi, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuli. Sebenarnya itu, ya itu tadi setelah saya jelaskan kan pasti udah terbersit nih, oh nggak nyambung ternyata ini. Iya. Ternyata apa yang kesalahan dan apa hukuman. Ini hukuman berarti bukan konsekuensi begitu. Ternyata nggak nyambung, apalagi itu uang. Nah, masalah uang anak itu merasakan dirugikan. Saya itu harusnya jajan ini 2.000. Nah, itu kan akan menimbulkan trauma. Trauma itu tidak berdampak baik bagi anak. Begitu. Kita misalnya contohkan kita saja, kita dari SD sampai sekarang mungkin kalau dia trauma pasti akan teringat sampai sekarang. Pasti Bapak Ibu punya trauma tersendiri begitu saat SD. Oh, saya dulu SD seginiin. Trauma itu akan diingat Bapak Ibu. Nah, makanya kita harus membuat kenangan sama anak ini yang positif. Jangan yang negatif. Nah, itu akan
karena kenangan negatif itu akan terbawa di bawah sadarnya anak-anak itu sampai dewasa. Saya pun seperti itu, Bu Ibu. Saya dulu pernah misalnya gitu dirundung sama teman-teman saya, itu saya walaupun saya SD mengalaminya pasti akan teringat sampai sekarang. Nah, itu kenangan itu akan teringat. Nah, jadi kalau dia dihukumnya bayar uang, denda, nah itu sebenarnya tidak dibolehkan, itu bukan budaya positif. Nah, didenda 10.000, didenda 2.000 itu bukan budaya positif. Begitu, harusnya bisa memberikan konsekuensi yang lebih sesuai dengan apa yang dilanggar, seperti itu. Karena kita akan mungkin kan mencari hukumannya itu yang memang anak takuti, begitu. Yang anak-anak itu takuti sebenarnya, tapi kan mereka tidak sadar bahwa kalau saya salah itu, lah tinggal bayar 2.000. Nah, kan mereka itu kalau yang punya uang yang akan menggampangkan, tapi tidak sadar bahwa saya itu salah gitu. Harusnya kan konsekuensi itu yang harus menyadarkan bahwa ada nilai-nilai atau kesepakatan yang saya langgar, begitu Bu Yuli. Itu harusnya ya tidak boleh begitu, tidak boleh diterapkan. Iya, selama ini kan kita selalu gitu. Iya, apa saking bandelnya anak-anak ya Bu? Iya, Bu. Yang itu yang anak-anak takutin gitu loh. Tapi saat anak-anak ditanya, kamu sadar nggak kesalahan kamu apa? Terus besok mau gimana? Nah, kita kan tidak berlanjut seperti itu. Jadi anak-anak ini merasa nanti masuk baru kok. Selamat datang Bu Eka. Ada lagi pertanyaan dari Bu Umay? Siapa tahu? Bu Umay coba. Udah cukup? Udah pinter-pinter semua? Ini jadi kalau menurut Bu Yesi, apa konsekuensi yang bagus, yang tepat untuk anak-anak yang melakukan kesalahan itu diberikan sesuatu yang memang sesuai dengan apa yang mereka langgar, begitu ya Bu ya? Ya, sesuai dengan yang mereka langgar. Makanya kita harus melakukan rangkaian gitu, Bu Ibu. Nah, kesadaran itu pun bukan kita yang menentukan. Melalui kalau restitusi itu segitiga restitusi, kita tidak langsung kamu harus mengepel, tidak, tapi membuat anak itu sadar. Terus apa yang kamu akan lakukan? Nah, misalnya nih ada anak yang berantem, biasa kan berantem nih. Kemarin saya ada contoh anak berantem, salah satu narik kancingnya anaknya, anak yang lain. Jadi lepas tuh kancingnya, lepas semua. Begitu. Nah, mereka diberikan pemahaman segitiga restitusi sampai mereka mengetahui dampaknya dan apa sih yang harus mereka lakukan. Nah, contohnya anak yang membuat kancingnya itu lepas, ditanyakan, apa kesalahan kamu? Nah, kesalahan saya narik baju teman saya, Bu, sampai lepas. Nah, kita tanyakan yang kancingnya lepas. Terus bagaimana kamu maunya ini temanmu? Kita harus cari pilihannya. Kamu mau mengganti bajunya atau mau kamu jahit? Nah, kata anak yang di bajunya rusak, oh saya takut dimarahin sama ibu saya, gimana ini? Saya pulang tidak kancing baju saya lepas semua, nanti saya dimarahin. Nah, anak yang satunya yang tanyain, bagaimana ini? Anak yang satu tidak terima bahwa kancingnya lepas semua. Harus kamu ganti bajunya atau kamu jahit kancingnya. Nah, terus anak-anak bilang yang rusak, oh saya tidak bisa menjahit, Bu. Saya tidak punya uang kalau saya ganti. Nah, terus bagaimana? Mana yang bisa kamu lakukan, menjahit atau kamu beliin baju yang baru? Saya mau menjahit aja, Bu, tapi saya tidak tahu cara menjahitnya. Nah, cari solusinya. Ya, ayo kita belajar sama siapa yang bisa melakukan menjahit. Nah, itu bentuk tanggung jawab dari anak yang melakukan kesalahan. Mereka sadar saya sudah merusak baju teman saya dan konsekuensinya saya harus menjahit baju teman saya. Nah, dengan begitu kan dia punya pelajaran. Jangan terus lepasin kancing temannya,
nanti konsekuensinya beda, dimarahin, kamu nggak boleh teman-teman sama dia lagi, nggak boleh mainan sama dia lagi. Oh, tidak bisa, namanya anak-anak. Besok lagi main lagi, besok berantem lagi, seperti itu. Jadi tidak bisa. Apalagi kamu denda ini udah pancingnya satu harganya 10.000, kamu harus kasih 30.000 karena yang copot 3, nggak bisa seperti itu. Tapi ada tindakan, ada pelajaran yang bisa mereka pahami, yang mereka pelajari dan tanggung jawabnya itu ada, begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, boleh saya tutup ya Bu Ibu ya, karena kita sudah malam. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu semua yang telah bersedia hadir. Alhamdulillah pertemuan kita hari ini telah selesai. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam ruangan seperti ini atau secara langsung ya ibu-ibu untuk menambah atau mengasah ilmu kita. Saya ucapkan alhamdulillah dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya membuat keyakinan kelas bersama murid saya yaitu kelas 3B sebagai salah satu upaya untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah saya. Lagi buat kesepakatan kelas. Kumpulkan di yang sesuai kelompoknya. Oke. Kelompoknya Suci, kesepakatannya ditempel. Ayo Yakub. Nih, tempelin sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Triana, selaku teman sejawat dari Ibu Erni Kurniawati, CGP Angkatan 11. Dalam kegiatan ini, saya sangat tertarik untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Salah satunya dengan membuat keyakinan kelas seperti yang sudah disosialisasikan oleh Ibu Erni Kurniawati. Alhamdulillah banyak perubahan yang terjadi, baik untuk guru maupun untuk murid, untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih Bu Erni yang sudah mau berbagi praktik bagi semua. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Sukses selalu buat Bu Erni Kurniawati. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.